Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 14 Juli 2025. Kita patut bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan boleh terus menyertai kita sehingga kita boleh dapat menikmati kehidupan. Mari kita tunduk kepala. Syukur dan pujian bagimu Tuhan sebab kami boleh menikmati kehidupan. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh terus dipakai Allah menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Bagian firman Allah yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Amos. Amos pasal 3 ayat 9 sampai dengan 15, firman Tuhan demikian. Siarkanlah di puri-puri di Asdod dan di puri-puri di tanah Mesir, katakanlah, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan lihatlah kegemparan besar di tengah kota itu dan pemerasan yang ada di situ. Mereka tidak tahu melakukan yang benar, demikianlah firman Tuhan. Mereka menimbun kekerasan dan aniaya di puri-purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya darimu, dan purimu akan dijarah. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau daun telinga, demikianlah orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan, hanya seperti ujung tempat tidur atau sepenggal kaki pembaringan. Dengarkanlah dan peringatkanlah keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Sesungguhnya pada waktu aku menghukum Israel atas perbuatan-perbuatan jahatnya, aku akan menjatuhkan hukuman atas mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, habislah rumah-rumah megah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman dan melakukannya di sepanjang kehidupan. Tema perenungan kita, beritakanlah keadilan Tuhan. Parampoi tu kamarurusanna puang. Ibu bapak saudara-saudara, tentu kita menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Sebab di dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, terkadang-kadang kita pada posisi pertimbangan-pertimbangan dunia. Kita penuh ketakutan ketika kebenaran itu kita akan sampaikan kepada orang-orang yang kita tahu bahwa dia adalah orang-orang yang betul-betul mengalami yang namanya kekerasan kepala. Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, sampaikanlah kepada orang-orang yang ada di gunung dan di kampung-kampung. Suruhlah mereka datang dan lihat apa yang sedang terjadi di kota. Banyak hal yang tidak benar dan penuh dengan ketidakadilan. Lihat dan saksikanlah orang-orang sudah tidak lagi hidup benar. Semua sibuk dengan kepentingan sendiri. Banyak orang yang ditindas dan tidak mendapat keadilan dan kebenaran. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Umat yang dipilihnya, tapi mereka tidak hidup benar. Mereka melakukan banyak dosa dan tidak peduli lagi kepada Tuhan. Mereka sudah melupakan bagaimana cara hidup yang benar, baik itu orang-orang biasa maupun orang-orang kaya. Semua sibuk menimbun kekayaan dari hasil ketidakadilan dan penindasan. Karena itu ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk menyampaikan firman-Nya, supaya kemudian umat menjadi sadar bahwa Tuhan akan bertindak dengan kuasa dan keadilan-Nya.
Karena itu Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya hidup dalam kesalahan. Orang-orang kaya yang hidup enak di rumah-rumah mewah akan diusir dan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Tuhan mengingatkan bahwa semuanya terjadi bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, tapi karena mereka sendiri menolak untuk bertobat dan mengalami kehidupan baru. Mereka tidak peduli lagi dengan kebenaran, keadilan. Bahkan yang mereka tampilkan adalah hidup dalam kebiasaan karena dosa. Karena itu saudara-saudara, kita semua harus waspada dan terus bertobat menjadi umat yang lahir baru. Tuhan masih memberi kesempatan melalui nabinya dan melalui firman-Nya. Mari kita mendengar dan merenungkan apa yang Tuhan sampaikan supaya kita jangan sampai dihukum karena keras kepala dan tidak mau bertobat. Kita mau supaya kemudian kita boleh menikmati keselamatan karena Tuhan kita adalah adil dan Ia tidak tinggal diam melihat ketidakadilan dan kejahatan. Tapi Ia juga Tuhan yang penuh kasih yang mau mengampuni orang-orang yang sungguh mau bertobat dan kembali kepadanya. Karena itu saudara-saudara, Ia mengingatkan kita supaya kemudian kita betul-betul menaikkan pertobatan yang seturut dengan kehendak Allah, dan kita dapat memberitakan keadilan Tuhan sehingga semua orang menikmati damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman dan kebenaran. Engkau mengajarkan kami untuk selalu menjadi pemberita kabar sukacita, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena itu ajar kami untuk selalu lebih taat setia pada janji firman-Mu dan senantiasa menikmati kehidupan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Sehingga dalam seluruh perjalanan kami sungguh-sungguh merasakan anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami hidup untuk selalu meyakinkan bahwa Tuhan selalu adalah Allah yang penuh kasih, yang mau mengampuni orang-orang yang sungguh bertobat dan kembali kepada jalan kehidupan. Sertai kami hari ini, tuntun kami dalam berbagai aktivitas. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian kita pada hari ini, edisi Senin 14 Juli 2025. Mari kita awali seluruh perjalanan pada minggu ini dengan hidup takut Tuhan. Dan karena itu dari tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, kami menyampaikan kepada kita semua, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai di setiap langkah kehidupan. Haleluya. Amin. Shalom.